Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pondok Salam, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruangan guru ini. Karena mohon maaf sebelumnya waktunya terganggu. Acara kumpul ini dimaksudkan untuk diseminasi sebagai salah satu syarat penyelesaian tugas akhir modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, Bapak Ibu semuanya, di slide yang pertama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Hidayat Suharyanto dari SMP Negeri 2 Pondok Salam. Nah, di slide yang kedua ini adalah mentor-mentor dan pembimbing saya di kegiatan CGP ini. Yang pertama ada Ibu Agustina Sonjaya, MPD, sebagai fasilitator. Yang kedua ada Ibu Upia Nuraini, SPD, sebagai pengajar praktik. Dan yang ketiga ada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pondok Salam, Ibu Dwi Rahmayani, MPD. Dan foto yang terakhir itu adalah foto saya sendiri ya, Diki Hidayat Suharyanto, waktu tahun kemarin. Nah, pada pembahasan pertama ini adalah tentang pentingnya penguatan atau budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk membentuk lingkungan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kenyamanan bagi warga sekolah. Tujuan dari disiplin positif ini adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Belajar dengan bahagia dan selamat di lingkungan yang nyaman serta kondusif. Jadi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, sesuai dengan filosofi belajar dari Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah peserta didik harus belajar dengan bahagia di sekolah itu. Dengan bahagia untuk keselamatan dirinya. Nah, untuk menciptakan peserta didik yang bahagia, tentunya perlu gurunya harus bahagia terlebih dahulu, ya. Seberat apapun masalah kita di rumah atau di luar sekolah, seorang guru ketika memasuki lingkungan sekolah harus tetap tersenyum, betul sekali, harus bahagia. Jangan memperlihatkan masalah yang ada di sekolah di depan murid-muridnya. Jangan memperlihatkan masalah yang ada di rumah di depan murid-muridnya. Jadi kita harus selalu bahagia agar siswa-siswa kita pun jadi happy dalam belajarnya. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebijakan universal itu? Kebetulan dalam kurikulum Merdeka itu sudah ada yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila itu bisa kita jadikan sebagai pedoman
sebagai kebijakan universal. Sebenarnya ada banyak macamnya kebijakan universal itu. Ada profil pelajar Pancasila, 9 pilar karakter, proyek nilai-nilai kebajikan, dan The Seven Essential, Building Moral Intelligence dari Michael Borba. Tapi untuk lebih mudahnya kita nilai-nilai kebijakan universalnya yang ada di PMM saja, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang terdiri dari yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan itu sudah diterapkan ya di rapor kurikulum Merdeka, karena di situ di setiap nilai itu ada catatannya. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, nanti di awal tahun semester, di awal semester genap, itu mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang sudah tahu keyakinan kelas? Belum. Jadi keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang dibentuk antara guru dan murid di dalam kelas. Biasanya selama ini kan yang kita tahu adalah di dalam kelas itu ada yang namanya peraturan kelas. Jadi murid harus misalkan murid harus datang tepat waktu, murid harus mengerjakan PR. Nah, yang sekarang ini diubah menjadi yang namanya keyakinan kelas. Kalau dulu itu yang menentukan guru, kalau sekarang adalah diskusi antara guru dengan murid. Jadi ada titik temu yang sama, misalkan murid mengusulkan keyakinan kelas kita yang pertama adalah saling menghormati. Jadi ketika ada murid lain yang sedang memberikan pendapat atau menjawab pertanyaan, murid yang lainnya mendengarkan. Nah, kesepakatan bersama itu dituangkan dalam keyakinan kelas, dibuat di awal semester. Ketika keyakinan kelas sudah terbentuk, akan ada yang namanya konsekuensi. Nah, jika kamu tidak saling menghormati, konsekuensinya apa gitu kan? Konsekuensi itu beda dengan hukuman. Nah, di sini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang, perlu bahagia. Jadi keyakinan kelas itu bentuknya psikologi. Jadi bagaimana anak dan guru dapat menciptakan sebuah keyakinan bersama, disepakati bersama, dan dijalankan bersama-sama. Nah, beda antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya kan kalau peraturan itu, kalau dilanggar ada hukumannya gitu kan. Nah, kalau keyakinan kelas ketika dilanggar, itu bukan hukuman, tapi bentuknya adalah konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman, biasanya itu bersifat satu arah, dari guru kepada siswa. Kamu tidak mengerjakan PR misalkan, silakan kamu berdiri di depan kelas. Atau kamu terlambat datang ke sekolah, silakan kamu ambil sampah misalkan, seperti itu. Nah, itu biasanya adalah hukuman. Jadi spontanitas, ketika ada kesalahan langsung, dan biasanya satu arah. Jadi siswa tidak mempunyai kesempatan untuk memberikan alasan kenapa dia melakukan hal seperti itu. Beda dengan konsekuensi dan restitusi. Kalau dalam konsekuensi itu sudah disepakati bersama ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, kamu terlambat ya hari ini misalkan. Jadi sesuai kesepakatan kita, kalau kamu terlambat apa? Misalkan kalau kamu terlambat nanti bikin poster. Jadi bersifat mendidik gitu.
Kadangkala ada yang dilupakan kita sebagai guru itu adalah yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda-beda. Dan menurut Diana Gosen ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Itu naluri atau insting manusia ya. Ketika ada ancaman dalam kehidupannya, dia secara spontanitas akan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua adalah kebutuhan untuk bebas, freedom. Setiap manusia diakui atau tidak pasti membutuhkan momen-momen tertentu dalam hidupnya yang penuh dengan kebebasan. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk senang dan bahagia. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu harus senang dan bahagia. Kalau tidak senang dan bahagia berarti ada yang salah dalam kehidupannya. Yang keempat itu adalah kebutuhan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Setiap manusia harus mendapatkan cinta dan kasih sayang dalam bentuk pengakuan, diakui keberadaannya. Yang terakhir adalah kebutuhan untuk penguasaan atau kekuatan, power. Nah, yang terakhir ini adalah sifat dasar manusia untuk bisa mempengaruhi manusia lainnya. Karena di situ ada kebutuhan dasar yang dinamakan dengan power. Nah, dari teori kebutuhan dasar manusia itu ada beberapa teori. Yang pertama adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Ketika seorang murid melakukan sebuah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seorang manusia akan mencari cara bagaimana kebutuhan dasar itu harus terpenuhi, baik dengan cara positif maupun dengan cara negatif. Seorang guru tidak boleh langsung menghakimi murid tanpa melihat permasalahan yang sebenarnya terjadi. Cobalah melihat dari sudut pandang bagaimana bila aku berada di posisi dia, atau bagaimana bila hal-hal tersebut terjadi kepada kita. Misalkan seperti ini, ada murid yang selalu kesiangan misalkan. Kita jangan langsung menghakimi, mana kayak keberangan wae misalkannya, langsung dihukum gitu kan. Tapi kita harus lihat dulu latar belakang atau backgroundnya kenapa sampai dia kesiangan. Kita harus melakukan restitusi, mengobrol dengan murid tersebut dari hati ke hati, sehingga nanti terciptanya sebuah solusi yang bersifat win-win solution. Jadi tidak ada yang dirugikan gitu kan. Nah, selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol seorang guru yang dikemukakan oleh Diana Gosen. Bapak Ibu guru, 5 posisi kontrol guru ini yang pertama adalah penghukum. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi kontrol penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas misalkan. Kalau tidak dipatuhi, saya beri hukuman seperti ini. Atau kamu selalu saja membuat masalah, misalkan datang kesiangan, tidak mengerjakan PR, baju tidak sesuai aturan. Nah, itu adalah seorang guru yang bersifat sebagai penghukum. Jadi 5 posisi kontrol penghukum ini sebenarnya tidak hanya untuk seorang guru, bisa diterapkan juga di rumah atau di pekerjaan kantor lainnya. Guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajarannya bisa berhasil, yaitu cara dia. Geus we kumaha urang gitu kan. Urang nu ngajarna kumaha urang, reka budak kumaha ge. Nah, biasanya itu adalah bersifat otoriter atau penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ada guru juga yang memang pembuat rasa bersalah. Misalkan ketika anak melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, dia biasanya posisinya lemah lembut gitu kan.
Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, "Nak, Ibu sangat kecewa sekali. Kamu telah merusak kepercayaan Ibu. Kamu tahu kan, di sekolah ini peraturannya seperti ini. Tapi kenapa kamu melanggar? Kalau kamu melanggar, nanti ibu juga yang dimarahin oleh ibu kepala sekolah," misalkan seperti itu. Jadi si anak itu merasa bersalah gitu, telah melakukan hal seperti itu. Yang kedua biasanya kata-katanya adalah, "Nak, kamu melakukan hal seperti ini. Bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu melakukan seperti ini? Mereka pasti akan kecewa. Mereka kan menyekolahkan kamu sudah sampai pada tahap ini, sudah keluar biaya banyak, tapi kamu menyia-nyiakan kepercayaan mereka." Nah, jadi di posisi tersebut murid akan memiliki penilaian yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Nah, yang paling bahaya itu yang seperti itu. Ketika emosi dari dalam diri murid itu tidak keluar, itu suatu saat akan menjadi bom waktu. Karena dia merasa bahwa dia itu tidak diinginkan dan selalu bersalah. Kunaon sih orang asal sial-sial wae tiap hari teh gitu kan. Nah, posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai seorang teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid secara persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif maupun negatif. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah seperti ada murid yang tidak mengerjakan PR. "Wah, kamu nggak mengerjakan PR ya?" "Iya Pak, tidak." Nanti harus mengerjakan PR ya, jangan sampai tidak mengerjakan PR lagi." "Ya udahlah, untuk saat ini mah nggak apa-apa, Bapak maafkan. Tapi untuk kedepannya harus mengerjakan PR ya." Nah, biasanya guru yang bersifat sebagai mengambil posisi kontrol sebagai seorang teman itu biasanya fun, enjoy gitu. Kelemahannya apa? Hal negatif dari posisi teman tersebut adalah bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu anak yang melanggar peraturan tersebut. Maka anak tersebut akan kecewa, sugan teh bapak teh jeung abdi teh besti, misalkan ternyata mengkhianati gitu. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Kadangkala ada murid, asik kasih bapak ieu mah misalkan. Asik kasih ibu ieu mah gitu kan. Seperti itu. Selanjutnya, posisi kontrol sebagai seorang pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ada beberapa perkataan yang biasa dilakukan oleh posisi guru sebagai seorang pemantau, yaitu ketika melakukan dialog atau diskusi dengan murid yang melakukan pelanggaran, biasanya dia akan berbilang, "Kamu sudah tahu kan peraturannya apa? Kamu sudah tahu kan konsekuensinya apa? Nak, karena kamu tidak mengerjakan PR, nanti setelah istirahat, kamu tidak boleh istirahat. Kamu harus tetap di dalam kelas mengerjakan tugas. Nanti akan ibu pantau dari sini." Nah, biasanya seperti itu. Dan posisi kontrol yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Posisi kontrol seorang guru sebagai seorang manajer mempersilahkan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Penekanan bukan pada konsekuensi, tapi berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan, seorang guru yang berposisi sebagai seorang manajer tidak akan langsung menegur dia di depan orang lain, di depan teman-temannya. Karena siapa tahu dia akan merasa malu. Posisi guru sebagai seorang manajer akan menggunakan segitiga restitusi, di mana tahapan yang pertama adalah
menanyakan keyakinan dirinya. Jadi ketika ada anak berbuat salah, nak, nanti kamu istirahat, datang ke ruang bapak ya, misalkan gitu. Nah, ketika istirahat, si anak datang. Ketika si anak datang, ditanya dulu, kamu hari ini sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia, misalkan. Oh iya, kalau bapak lihat tadi kamu tidak mengerjakan PR ya? Iya, kenapa? Tadi malam pak saya nonton final Piala Dunia Argentina PS versus Prancis. Wah seru ya nonton Piala Dunia. Iya pak, seru banget. Untung Argentina yang saya dukung juara misalkan. Wah, bapak juga nonton tadi malam. Seru sih, gitu kan. Nah, ketika sudah menstabilkan keadaan seperti itu, anak sudah stabil, situasinya tidak merasa bersalah gitu kan. Yang kedua adalah menanyakan, bapak tahu nak, kamu itu tadi malam nonton final Piala Dunia. Nah sekarang bapak tanya, kamu sebagai tugasnya apa? Pelajar pak. Tugasnya apa? Sebagai seorang pelajar ya harus belajar pak. Nah sekarang bapak tanya, karena tugas kamu seorang pelajar, mana yang harus didahulukan, nonton Piala Dunia atau mengerjakan PR nak? Ya harusnya mengerjakan PR ya. Berarti kita sepakat ya, yang utama sebagai seorang pelajar adalah mengerjakan PR misalkan. Nah setelah itu berarti kamu sadar dong atas kesalahannya. Iya pak, saya sadar. Nah kira-kira apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Silahkan, kamu punya solusinya apa? Pak, bagaimana kalau saya nanti untuk memperbaiki kesalahan saya akan berdiskusi nanti sama teman-teman dan saya akan membuat sebuah poster tentang pentingnya kedisiplinan. Bagus itu. Kapan akan kamu laksanakan? Ya nanti Pak, sepulang sekolah saya akan mulai membuat poster dan besoknya saya akan presentasikan di depan kelas. Agar teman-teman saya tidak mengulangi perbuatan saya. Wah bagus tuh, Bapak bangga sekali sama kamu sudah bisa mengakui kesalahan diri dan kamu berinisiatif untuk memperbaikinya. Nah itu adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah ini Bapak Ibu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, tindakan pertama kita jangan langsung menghakimi ya. Kamu itu salah atau kamu bagaimana. Tapi yang pertama adalah validasi dulu tindakan yang salahnya. Kita bikin suasananya nyaman untuk dia memberikan unek-uneknya. Siapa tahu dia itu melakukan kesalahan tersebut bukan karena keinginan dirinya, tapi memang tadi ada salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi gitu kan. Entah itu kebutuhan kasih sayang, karena memang ada beberapa anak yang memang tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, tidak merasa diakui gitu kan. Kita validasi dulu tindakan yang salah, kita ajak dulu dia mengobrol, kita stabilkan dulu keadaannya. Jadi jangan sampai dia merasa takut atau apa, sehingga ketika dia sudah stabil keadaannya, dia akan mengobrol dengan lancar, tidak akan merasa takut kepada diri kita. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Jadi bikin anak itu mengakui kesalahannya sendiri, sehingga dia bisa mengakui kesalahannya sendiri. Setelah mengakui kesalahannya sendiri, bantu dia untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi bukan sebuah hukuman yang dari guru diberikan langsung kepada anak gitu. Setelah menanyakan keyakinannya, mudah-mudahan dari kesalahan tersebut akan timbul motivasi intrinsik. Tujuan dari motivasi intrinsik ini adalah agar anak mendapatkan kepercayaan dirinya. Beda dengan hukuman. Kalau hukuman itu adalah motivasinya berasal bukan dari dalam, tapi dari luar, atau motivasi ekstrinsik. Dan itu kalau motivasi ekstrinsik biasanya akan ada perasaan terpaksa. Nah, ini adalah sebuah kasus. Contohnya misalkan ketika Pak Nadim sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris,
ada anak yang malah tidur-tiduran gitu kan. Di dalam kelas itu malah tidur-tiduran, tidak memperhatikan gitu. Nah, ketika ada anak-anak yang tidak melakukan tidur, yang tidak memperhatikan, biasanya kan kita langsung, misalkan namanya di sini Fajar ya, misalkan saja ini Fajar. Fajar, ke depan kamu, coba isi pertanyaannya. Ketika dia tidak bisa mengisi, langsung kan biasanya dimarahi. Tuh kan, makanya kalau Bapak sedang menerangkan itu perhatikan. Jadinya kamu tidak bisa mengisi kan? Ayo. Karena kamu tidak bisa mengisi, langsung kamu di depan angkat 2 kakinya misalkan gitu kan. 1 kakinya. Pegang telinganya. Nah, itu adalah biasanya guru yang bersifat sebagai penghukum. Ketika ada kejadian seperti itu, kita harus menerapkan segitiga restitusi ya. Kita panggil Fajar itu ke dalam kantor, ke dalam ruangan yang memang nyaman untuk dia. Tanya dulu, Fajar, kenapa kamu tidak memperhatikan? Mungkin saja anak tersebut memang kekurangan kasih sayang di rumahnya. Karena setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang full kasih sayang dan ada yang kurang kasih sayang. Nah, dalam kasus ini Fajar membutuhkan pendekatan hangat dari guru, khususnya Pak Nadim. Mungkin dengan dipenuhi kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, dapat diberikan keleluasaan dalam proses belajar bahasa Inggris. Maka Fajar akan lebih senang dalam belajarnya, sehingga Fajar dapat menggali potensi pelajaran bahasa Inggris sesuai dengan gaya belajar yang menyenangkan. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi, ada beberapa kebutuhan dasar yang memang Fajar tidak mendapatkannya, yaitu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan atau merasa diakui, merasa dia itu ada di dalam kelas. Karena kalau ada anak yang memang bisa jadi beberapa alasan. Yang pertama, memang dia ingin caper gitu, cari perhatian karena di rumahnya dia tidak pernah dianggap ada, atau pembelajarannya yang memang membosankan. Nah, kita juga harus introspeksi diri, kenapa sampai Fajar itu ketika kita menerangkan malah dia tidur-tiduran atau seperti itu. Terlepas dari memang itu menyalahi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama di awal semester. Baiklah Bapak Ibu semuanya, itu saja yang dapat saya bagi atau saya share dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf sebelumnya, di sini saya bukan bermaksud menggurui, tapi hanya melaksanakan hal yang sudah dibebankan kepada saya untuk melakukan diseminasi. Jadi jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, bolehlah kita diskusi bersama-sama mencari solusinya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham berarti ya? Nah, ini adalah slide terakhir. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan. Nggak ditutup. Bapak nggak ditutup harap. Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah paham apa? Jadi sedikit mereview ya, ada yang tadi dibahas itu adalah tentang budaya positif di sekolah, pembuatan keyakinan kelas di awal semester, terus 5 posisi kontrol guru, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap unsur ini berkaitan. Untuk apa? Agar kita tidak mudah menghakimi orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Jadi kita itu kalau melihat orang lain itu jangan dari satu sudut pandang saja, tapi posisikan bagaimana jika kita menjadi dia. Apa kesulitan-kesulitan dia yang dihadapi sehingga dia berbuat atau melakukan hal-hal seperti itu. Insya Allah ketika sudah
kita sudah bisa melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer misalkan, kita tidak akan mudah menjudge dia itu salah, dia itu harusnya seperti ini. Karena kembali lagi kita harus melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena setiap manusia itu unik, setiap manusia itu berbeda. Yang penting semangat kita adalah selalu memanusiakan manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Ibu semuanya. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Okay, friends. We will ask our Husna together as our meditation. Okay, student. Good morning, everybody. Good morning. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Okay, thank you. Nice to see you all in this morning for English subject. Okay. Who is absent today? No absent today. Thank you. Give applause for you all. Today we will learn about English. But before we learn about English, I will ask you what we have learned
last week? What we have learned last week? Ya, Alifa? Last week we learned about recount. Good, thank you. Good answer. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang recount text. Okay, good. Now, I want to know who still remember about the meaning of recount text. Who still remember about meaning of the recount text? Yes sir, I know. Okay, Najwa, please. Recount text is one type of text in English. Yes. That details the event or experience of the person. Okay, thank you, Najwa. One of text that retell or tell something in the past. It may be experience. Jadi teks yang menceritakan tentang kejadian di masa lalu atau pengalaman di masa. Oke, give applause for Najwa. Who other opinion of the meaning of recount text? Yes, sir. Yoga, please. Recount text is a text which records event or experience the past. Oke, tell the event or experience in the past. Sama ya. Jadi sebuah teks yang menceritakan kejadian atau pengalaman di masa lalu ya. Kalau masa depan itu future. Student, I will play the video. This video about reduce, reuse, and recycle rubbish. Please watch the video, and if you have any question, please ask me after the video end. Okay, I will play the video now. Hello, I am the Earth. Yup, the very planet you live on. There are 3 words which start with the letter R, which I love. They are reduce, reuse, and recycle. Do you know why I love them so much? Because they are almost magical words. They can make all living things, as well as myself, be happier. I said that they are almost magical because without your help, it won't work. They need all of you children in order to do the trick. Each and every one of you are the real 3 R's magicians, those 3 words which can change the world. Do you want to know how? Yes? Well, let's find out. The first R is for reduce. If you think about it, there are many things you don't need. When you go to the supermarket, I'm sure you can take your own canvas bags instead of using disposable ones given to you. Like that, you will be reducing the amount of plastic, which is very contaminating. And I'm sure that you don't need to print out so many documents or photos, nor leave lights, television, or computers on when you're not using them. If you remember this, you'll be reducing the amount of paper being used as well as energy, and in turn will be helping to reduce the contamination. And these are just a few examples. I am sure you can think of many more different ways to reduce what you are using or creating unnecessary waste. The following question will help you with this task. Do I really need this, or is this just a whim? The second R is for recycling. Now, it is easier than ever to recycle things we don't need anymore so that they can be reused. Near your home, you can find places like the recycling station and containers for cans, plastic, paper, or organic waste. They each have specific colors to make it easier to identify. By using them, you will avoid contaminating nature, the rivers and seas, as well as the atmosphere, which is the air we breathe. And finally, we have the third R, which refers to reuse. How many things do you think we can reuse again and again instead of throwing them away? Let's see.
a piece of paper that has only one side printed on, a carton box, a plastic bottle. You think now. With just a little bit of imagination, I'm sure you can come up with many more exciting and fun new uses for them. And remember, if you apply the 3 R's rule, you will make me a much cleaner planet. Okay student, after you watch the video, I will give you an explain about 3R. Reduce. Jadi reduce itu adalah ketika kalian mengurangi penggunaan sampah. Contohnya, for example, when you want to buy a fruit, ketika kalian akan membeli buah-buahan, biasanya usually seller will give you a plastic. Biasanya kan penjual itu memberikan plastik ya untuk orang yang membeli buah-buahan. Nah, sekarang karena kalian sudah mempelajari 3R ini, kalian harus mulai membawa wadah yang bisa didaur ulang, wadah dari rumah untuk membeli buah-buahan. Kan sekarang ada kan kantong yang terbuat dari kantong yang ramah lingkungan. Nah, kalian bawa setiap beli apapun juga, man kita pakai plastik, iya weh pakai iya, ya. Nah itu namanya reduce, example-nya. Yang kedua sekarang adalah reuse atau menggunakan kembali. Example, ketika kalian jajan bakso atau apapun juga di luar gitu kan, biasanya menggunakan plastik kalau nggak dimakan di tempat ya. Biasanya menggunakan plastik. Nah, nanti kalian bawa piringnya dari rumah. Bawa piringnya dari rumah. Jadi mengurangi penggunaan sampah plastik. Nah, itu namanya reuse. Sedangkan kalau recycle itu adalah mengubah barang yang tadinya useless, tidak berguna atau sampah menjadi barang yang bernilai, berguna atau memiliki nilai jual. Ya. Nah, itulah sebabnya kenapa kita harus berguru kepada bumi, artinya memiliki harmonisasi dengan alam. Karena alam telah memberikan segalanya untuk kehidupan kita. Nah, kenapa kita tidak menjaga alam? Padahal kita bergantung hidup kepada alam. Oleh sebab itu, dari mulai sekarang ke depannya, kalau yang biasa menggunakan plastik diganti, ya, diganti menggunakan sesuatu yang dapat didaur ulang. Kalau bisa ya jangan plastik, gitu kan? Apalagi plastik itu untuk meleburnya butuh waktu. Butuh waktu lama, berapa tahun? Berapa tahun? Ada styrofoam, itu tidak akan terurai. Itu akan tetap menjadi styrofoam yang biasa kalian jajan untuk seblak, biasanya pakai styrofoam. Nah, itu adalah benda yang tidak akan terurai di alam. Dan plastik pun butuh waktu yang sangat lama untuk terurai. Bisa sampai 15 tahun. Ya. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang hindarilah penggunaan benda-benda yang tidak bisa didaur ulang, yang terbuat dari plastik, yang sekali pakai. Gantilah dengan benda-benda yang bisa didaur ulang, di reuse, dan recycle. Okay, student. Last week I give you exercise to bring organic rubbish. Do you bring it now? Yes, good, thank you. Kita akan pergi ke luar kelas untuk memilah dan memilih sampah. Mana yang masuk ke dalam sampah organik dan mana yang masuk ke dalam sampah anorganik. Are you ready? Okay, let's go. Buang sampah jangan
tempatnya. Baiklah anak-anak, kalian sudah membawa sampah organik dari rumah kalian masing-masing ya. Nah, today we will learn how to separate between organic dan non-organic rubbish ya. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Karena nantinya kedepannya yang organik rubbish itu bisa kita gunakan menjadi sebuah hasil karya. Di sini di depan kalian, in front of you, there is adalah komposter. Ini adalah tong komposter. Tong komposter itu isinya nanti apa? Isinya adalah sampah-sampah organik, ya. Nanti ketika sampah-sampah organiknya dimasukkan ke dalam tong komposter ini, nanti akan menghasilkan yang dinamakan dengan air lindi. Nah, air lindi ini berguna untuk menyuburkan tanah dan menyuburkan tanaman. Ya, coba dibawa sampah-sampahnya ke depan. Silahkan dibawa sampahnya ke depan. Nah, sini dibawa ke sini semuanya. Nah, sampah-sampah organik ini kan contoh yang dibawa dari rumah. Nah, kalian juga ketika nanti membawa makanan dari rumah, sisa-sisa makanan yang tidak kalian makan, sisa-sisanya itu bisa dimasukkan ke dalam tong komposter. Jadi berguna, tidak ada yang tidak berguna di bumi ini. Paham ya? Paham. Oke. Nah, silakan ini Yuda, ke depan Yuda. Sampah organik ini dimasukkan ke dalam tong komposter, silakan. Dibantu, siapa yang mau bantu lagi Yuda? Silakan. Nah, dimasukkan. Nah, ini adalah sisa-sisa sayuran ya. Sayuran bekas ibunya, mamahnya masak yang tidak terpakai atau tidak digunakan. Silakan masukkan. Nah, selain sampah-sampah sayuran juga ada kulit buah-buahan. Ini adalah kulit dari pisang, ada apa namanya, salak ya. Pisang apa bahasa Inggrisnya? Banana ya. Kalau telur apa telur? Egg. Ini apa ini? Coba dilihat dulu. Ini kira-kira apa ini? Mangga. Apa bahasa Inggrisnya mangga? Mango. Nah, ini nanti selain diisi oleh vegetable and fruit, you can fill this tong composter with leaf. Daun-daun yang sudah kering ya, boleh dimasukkan ke dalam tong komposter. Lihat. Tuh. Ini adalah yang boleh dimasukkan ke dalam tong komposter. Nah, kan tadi kalian membawa ininya menggunakan plastik ya. Nah, plastik ini dimasukkan ke dalam apa? Non-organik. Nah, berarti non-organik adalah tong sampah yang berwarna kuning. Nah, ini plastiknya dimasukkan ke dalam
Tong sampah. Oke, sudah. Silakan kembali. Makasih Yuda. Silakan kembali. Now, after you try to fill the organic tong composter, I will give you exercise. You looking for organic, non-organic rubbish. Jadi tugas kalian sekarang adalah mencari sampah-sampah non-organik yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, nanti kalian masukkan ke dalam tong sampah yang Benar-benar yellow. yellow, tong sampah yang ini ya. Ya. Yellow dustbin. Bahasa Inggrisnya tong sampah apa coba? Dustbin. Dustbin. Berarti kalau tong sampah yang berwarna kuning apa bahasa Inggrisnya? Yellow. Yellow Dustbin. dustbin. Kalau yang hijau apa? Green dustbin. Green dustbin. Nah, kalian sudah paham ya cara membedakan mana sampah organik dan mana sampah non. Non-organik. Jadi nanti you have to know how to different organic rubbish and non-organic rubbish. After you know how organic and non-organic rubbish, you have to know where is organic place, where is non-organic place. Jadi yang mana tempat untuk organik dan mana tempat untuk non. Organik. Nah, sekarang silahkan looking for non-organic rubbish. Atau kalau ada yang organik, bekas-bekas makanan, silahkan bawa dan masukkan ke dalam Komposter. tong komposter. Silahkan semuanya. Nah, sekarang kan kalian sudah belajar mana sampah organik dan mana sampah non organik. Sekarang silahkan kembali ke dalam kelas, silahkan. Okay, student, I have a question for you all. What have you learned from the outside activity? What have you learned from the outside activity? Apa yang kalian pelajari dari kegiatan tadi di luar ruangan? Ada yang mau menjawab? Yes, sir. I have learned how to differentiate between organic and non-organic rubbish. Pak, saya jawab. Pak, hari ini saya belajar tentang manfaat dan kegunaan tong komposter. Thank you Reza for your response. Hari ini berarti seperti yang tadi Reza bilang, today we learn about tong komposter. Ya, jadi hari ini kita telah belajar tentang manfaat dan kegunaan tong komposter. Nah, karena kalian hari ini sudah belajar tentang cara memilah dan memilih sampah, belajar sampah organik dan non-organik, belajar tentang tong komposter, I will give you a challenge. Mister akan memberikan kalian tantangan. Ya, tantangannya adalah nanti dibikin kelompok, dibuat kelompok, make a group. So, when you make a group, nanti kalian cari di rumah sampah-sampah yang tidak terpakai. Ya, nanti dari sampah yang tidak terpakai tersebut kalian kumpulkan dan buatlah sebuah karya yang tadinya useless, yang tadinya tidak berguna, buatlah sebuah karya yang berguna. Bahkan bisa menjadi sebuah karya yang bernilai jual. Jadi nanti bisa kalian jual ya. Nah, nanti bikin grupnya dulu, lalu buatlah karya, dan karyanya itu dibawa minggu depan. Paham? Do you have any question? Yes, sir. Yes, sir.
with Mary. Okay, Alifa, if you want to be a group with Mary, never mind. It's okay. Do you have any question? Nothing? Okay, if you don't have any question, we will close our teaching learning process today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye-bye. Morning, student. How are you today? Today we will learn English ya. Minggu yang lalu Bapak telah memberikan PR kepada kalian atau homework. Ada yang sudah mengerjakan? Sudah. Acungkan tangan yang sudah. Wah, hampir semuanya sudah ya, kecuali Nopal. Nopal, kamu tidak mengerjakan? Ya Pak, lupa. Lupa. Oh ya udah, nanti istirahat ke ruangan Bapak ya. Ya. Ini PR-nya sudah Bapak tulis di depan. Ada yang mau mengisi nomor 1? Nisa, silakan Nisa. Ya, silakan ke depan Nisa. Isi nomor 1 ya. Yang lain dilihat ya, apakah jawabannya betul atau harus dikoreksi. Ya. Bagaimana jawaban Nisa? Betul? Betul. Oke. Ya, sekarang kasih nomor 1. Ada yang mau mengerjakan lagi? Ahmad. Silakan, Ahmad. Hebat Ahmad ini. Ya. Semangat Ahmad. Yang lainnya lihat ya. Bukunya dilihat. Dan juga yang punya Ahmad. Ya, terima kasih Ahmad. Bagaimana yang punya Ahmad? Harus dikoreksi tidak? Ada, ini harusnya menggunakan question mark atau tanda tanya. Lagi Ahmad ya. Selanjutnya nomor 2, silakan. Ada yang mau ke depan? Cindy, silakan Cindy. Tuh, yang mengerjakan PR mah pasti bisa mengerjakan ke depan ya. Soalnya belajar. Oke, terima kasih Cindy. Bagaimana? Sudah betul atau harus dikoreksi? Betul. Ya, selanjutnya nomor 2 terakhir. Siapa? Ahmad. Silakan. Sambil dicek lagi di bukunya sudah betul atau masih harus dikoreksi ya. Oke. Terima kasih Nopal. Sudah betul? Betul. Tangan. Assalamualaikum Pak Diki. Waalaikumsalam. Silakan masuk Nopal. Duduk ya. Ya, Ya. Bagaimana kabarnya Nopal hari ini? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ya Nopal. Tahu nggak kenapa dipanggil ke sini? Saya telah
melakukan kesalahan. Apa? Tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Oh, tidak mengerjakan PR ya? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR, Nopal? Nonton Piala Dunia. Oh, nonton Piala Dunia. Seru ya nonton Piala Dunia ya? Seru. Iya, Bapak juga sama nonton Piala Dunia. Seru gitu kan nonton Piala Dunia. Tapi Nopal harus ingat bahwa ada tugas yang harus Nopal kerjakan dari sekolah. Gitu ya? Iya Pak, seru sekali. Saya tadi malam nonton tim bola andalan saya di Piala Dunia. Selain itu saya juga hobi bermain bola dan memiliki cita-cita menjadi pemain bola. Iya, Nopal, Bapak tahu menonton pertandingan Piala Dunia itu memang seru. Apalagi yang bertandingnya tim jagoan kita gitu kan ya, tim unggulan. Terus Nopal juga punya cita-cita ingin menjadi pemain timnas. Hobi Nopal juga main bola. Nah, tapi gini Nopal, menurut Nopal, kan pertandingan bola dengan mengerjakan tugas, kira-kira penting yang mana? Apakah penting menonton pertandingan sepak bola? Apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak, Nopal tahu apa yang Nopal lakukan itu salah. Belajar dan mengerjakan PR itu adalah tugas utama Nopal, karena Nopal adalah seorang pelajar. Bagus Nopal, kamu sudah menyadari kesalahannya berarti ya, bahwa tugas kamu itu yang paling utama adalah belajar. Baik, kalau kamu sudah tahu kesalahannya apa, kamu bersedia tidak memperbaiki kesalahan yang telah kamu lakukan? Iya Pak, saya bersedia. Kamu bersedia. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Iya Pak, bagaimana kalau saya membantu Agus untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada dia dan dia belum memahaminya? Nopal, kalau memang kamu ingin membantu Agus untuk mengerjakan tugasnya dan membantu Agus memahami materi yang belum dipahami. Tadi juga Bapak lihat ketika Agus mengerjakan soal ke depan masih harus dikoreksi ya. Dan Nopal tadi juga mengkoreksi. Sebenarnya Nopal itu sudah bagus memahami materi, cuma dia kurangi itu aja ya, tidak mengerjakan tugas. Baik, kapan kira-kira Nopal akan mulai membantu Agus memahami materinya? Sepulang sekolah. Sepulang sekolah? Oh, rumahnya emang dekatan? Dekat bertetangga. Rumahnya bertetangga. Baik. Kalau begitu bagus apa yang kamu komitmenkan dengan Bapak, bahwa kamu akan membantu Agus mengerjakan dan memahami materi yang memang belum Agus pahami. Baik. Nah, sekarang Bapak tanya, dari apa yang sudah dilalui Nopal hari ini, kira-kira kesepakatan kelas apa yang Nopal pelajari? Bertanggung jawab. Oh, tentang bertanggung jawab ya. Iya, berarti Nopal sudah tahu bahwa Nopal sudah melanggar kesepakatan kelas tentang bertanggung jawab dan Nopal berusaha untuk memperbaikinya ya. Baik, ada lagi Nopal yang ingin dibicarakan ke Bapak? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada silakan. Sekarang Nopal kembali lagi ke kelas dan Nopal belajar di kelas dengan sungguh-sungguh ya. Kerjakan tugasnya kalau ada yang memberikan tugas ya. Ya, terima kasih. Silakan Nopal kembali ke kelas. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Arya masuk duduk. Arya, gimana kabarnya hari ini? Baik saja. Oh, alhamdulillah ya. Ya Pak. Tapi tadi ketika Bapak piket, Bapak lihat Arya tidak memakai pakaian seragam hari ini. Kalau boleh Bapak tahu, kenapa Arya tidak memakai seragam hari ini? Ya maaf Pak, karena kemarin saya diajak ibu saya ke rumah nenek karena nenek sedang sakit dan saya tidak sempat bawa baju
seragam. Saya sudah punya pikiran mau pulang, tapi takut kesiangan. Gitu ya. Bagus kalau gitu. Bapak juga kalau orang tua sakit pasti akan seperti Arya. Bapak akan lebih mendahulukan menjenguk, menengok orang tua bapak yang sakit. Nah, tapi gini Arya, menurut Arya gitu kan, menurut Arya, apakah dengan Arya menggunakan pakaian bebas ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya? Tidak Pak, saya sadar apa yang saya lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah kelas. Ya, Bapak sangat bangga ya kamu telah mau mengakui kesalahan kamu tidak memakai seragam. Ya, tapi Bapak juga maklumi karena memang tadi alasannya nenek sakit dan kamu terburu-buru. Nah, gini ya Arya, kan kesepakatan kelas kita kalau ada yang dilanggar pasti ada konsekuensinya ya. Kira-kira konsekuensinya apa yang ingin Arya lakukan untuk memperbaiki kesalahan Arya ini? Pertama, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, dan kedua, saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan tidak mengikuti saya. Ya, berarti kamu akan mengajak teman-teman kamu untuk juga melakukan kesalahan seperti kamu lagi ya Arya ya? Ya. Bapak sangat bangga sama kamu Arya, karena kamu secara berani dan terbuka mengakui bahwa kamu salah. Tidak semua orang loh bisa secara terbuka dan jujur mengakui kesalahannya. Nah, yang ingin Bapak tanyakan sekarang, kapan akan kamu laksanakan konsekuensi yang telah kamu sebutkan tadi? Besok pas jam istirahat saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dan membuat poster tentang kedisiplinan. Oh, berarti besok kamu akan mulai melaksanakan konsekuensi tersebut ya? Ya. Hebat, saya bangga punya murid seperti Arya yang mau memperbaiki kesalahannya dengan melakukan konsekuensi yang Arya dan Bapak telah sepakati. Ya, baik, kalau seperti itu ada lagi yang mau dibicarakan dengan Bapak? Tidak ada Pak. Oh, tidak ada. Kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya Arya mau datang menemui Bapak. Semoga Arya bisa lebih baik ke depannya. Kalau tidak ada, sekarang silakan Arya kembali ke kelas, belajar dengan tekun dan penuh semangat ya. Ya. Semangat Arya ya. Ya. Ya, silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.